Baru kemarin udah kelihatan berseri wajahnya ya. Ya Bu. Tuti hati cinta Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Kepada ketua Ibu silakan untuk memimpin doanya. Radit. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu supaya kita masing-masing doa selesai. Oke, Ibu ambil absen dulu ya Nanda. Medi Santia, Chania Notri, Dinda Nestia, Anissa, Lucy Febrianisi, ya. Alas punya aja ya. Marpianto Purnomo, Hadir Bu. Kiki Mayana, Iren Mayani, Elsa Putri, Hadir Bu. Kurnia Ahadi, Hadir Bu. Dewi Putri Amelia, Ibi kemana? BC Bu BC. Vanessa Oktarasari, Putri Kairani, hadir ya. Berarti cuman Amran dengan ada yang belum dipanggil. Ada Bu, kami Bu. Siapa? Tadi Bu. Media Bu. Iya. Absennya tenggelam ya. Tenggelam ya. Seri Indah, Hadir Bu. Natasha Putri, Media Suciati, Rangga Juli, Sudah Bu. Sakit gigi Bu. Iya Bu. Ada suratnya Nanda? Tidak Bu. Tapi Besok sudah melalui WA Bu. lain kali kalau ada dari Nanda jangan sampai, tapi kalau tanya sakit tolong mimpi di surat ya. Iya, Bu. Oke. Terus Rizky Faizal, Bu. Raditya Andika, Tangga ini lalu Bu. Muhammad Kader. Muhammad Kader kemana? Izin Bu. Ikut juga dia Bu. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu dengan KD 3.8 yang dimana menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Islam Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, dari sini siapa yang Nana Ibu ketahui apa itu Kerajaan Banten? Kerajaan Islam Bu. Ya, ada lagi? Jawa. Kerajaan Bapak di Pulau Jawa. Ya, terus ada lagi yang tahu ini? Kerajaan yang berada di Banten Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan, tetapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin anak-anak Ibu ini memperhatikan Ibu, karena sesudah Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan kalian permainan. Baik Bu? Baik. Oke. Nah, berbicara tentang Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten itu merupakan kerajaan Islam yang terbesar di wilayah Banten. tepatnya di provinsi Banten. Nah, Kerajaan Banten ini berdiri pada tahun 1552 Masehi. Nah, Kerajaan Banten itu peninggalan sudah tersebar di beberapa wilayah seperti Kota Tangerang, Serang, dan Cilegon. Nah, Kerajaan Banten itu sangat strategis letaknya karena terletak di Selat Sunda. Dan ada juga kerajaan awalnya ini terdapat salah satu pelabuhannya, di mana pelabuhan itu dinamakan Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya. Nah, di mana Pelabuhan Sunda Kelapa itu pernah atau sempat direbut atau istilahnya digabungkan oleh gabungan tentara Demak dan Cirebon. Nah, kemarin kan Anda sudah belajar itu tentang Kerajaan Demak. Jadi Pelabuhan Sunda ini adalah rebutan dan hasil tentara Demak dan Cirebon. Nah, jadi Banten ini merupakan wilayah jajahan kerajaan Hindu pada awalnya. Komoditas utama dari Kerajaan Banten itu adalah lada dan beras. Nah, tapi di sini anak ibu paham? Oke. Ini adalah nah, di sini ibu pengen anak-anak ibu pengen mengetahui apa di mana letak
Lama lagi. Itu kesultanan. Tunggu dulu. Kesultanan Bantennya di sini. Nah, wilayahnya sudah meliputi di mana saja? Cirebon. Ada lagi yang lain? Itu. Cirebon Tangerang, Bu. Salah. Tangerang. Bu. Cirebon. Cirebon. Sumedang itu Sumedang. Saya. Ada lagi? Isi loh. Banten loh. Banten sih. Banten girang. Itu apa bacaannya? Banten Cirarang. Cireng. Girang. Nah, ada lagi? Itu Banten Cilegon. Iya, Banten Cirebon. Lagi. Iya. Yang paling atas Banten Cilegon sampai warna merah. Bu. Pengaruyung ada Bu. dua. Ya. Ada lagi? Wih. Sampai Nah, jadi kenapa Kesultanan Banten ini wilayah sudah meliputi sampai Lampung ini? Ada yang tahu sebabnya? Kampung. Ada yang tahu sebabnya? Kenapa Kerajaan Banten ini sudah meluas wilayah sampai Lampung ini? Ada lagi yang tahu? Perekonomian. akibat daya Karena letaknya di pelabuhan Sunda Selat Sunda tadi. Karena adanya perluasan wilayah, Bu. Oh, baik. Oke, Ibu akan menjelaskan, tapi nanti dulu ya. Iya, betul. Ibu akan menjelaskan silsilah raja-raja Banten serta pemerintahnya di Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu ada Sultan tapi masih nampak kan yang pertama? Masih, Bu. Yang pertama yaitu ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah putra dari Syarif Hidayatullah. Ada yang tahu siapa Syarif Hidayatullah? Sunan Kali. Sunan Nurjati. Nah, Sultan Hasanuddin itu adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Dia memerintah sejak tahun 1552 sampai 1570. Ya, dan pada masa pemerintahnya ia berhasil meluaskan pengaruh wilayah Banten hingga ke Lampung. Nah, pada masa pemerintahnya ia berhasil meluaskan wilayah Banten hingga ke Lampung. Nah, selanjutnya ada Maulana Yusuf. Nah, Maulana Yusuf itu memerintah sejak tahun 1570 sampai 1580. Berapa tahun ini? 10 tahun. Ya, pada masa pemerintahnya Maulana Yusuf itu berhasil menaklukkan kerajaan Hindu. Ada yang tahu kerajaan apa yang ditaklukkan? Kerajaan Majapahit. Hindu. Bukan Ibu. Pemberontakan di mana dilakukan oleh kerajaan apa ya namanya yang dulu ya? Kerajaan apa yang memimpin pangeran Jepara dengan dibantu oleh istrinya Palinyamat? Kerajaan apa itu? Masih di Jawa, Bu. Namanya Jawa soalnya. Kediri. Singasari. Maksud kemarin udah belajar. Sebelah. Itu, Bu. Dia kerajaan Hindu. Itu bukan, Bu. Cirebon. Kerajaan Mataram. Ya, Mataram. Mataram Islam. Dan Muhammad ini sempat juga
digantilah oleh anaknya yang bernama Abdul Mufakir. Dan asal kalian ketahui ya bahwasanya tuh Abdul Mufakir itu diangkat menjadi raja saat masih berusia 7 tahun. 15 saya. Nggak perlu. Sini keluar bu. 5 bulan. Ah, Nah, bayangkan bayi yang belum bisa bicara, belum bisa ngapa-ngapain, cuma bisa udah bisa diangkat jadi raja. Iya, enak zaman kita. Nah, selanjutnya ada oke. Selanjutnya Nanda, selanjutnya ada sultan yang terkenal yaitu Sultan Agen Tirtayasa. Nah, kenapa ia disebut terkenal? Ada anak yang ketahui? Kenapa ia disebut itu sultan yang terkenal? Bu, karena pada masa dia kerajaan mengalami masa kejayaan. Pintar benar. Iya, puncak masa kejayaan Banten itu berada di tangan Sultan Agen Tirtayasa ini. Dia berhasil membuat kemajuan pesat di kerajaan Banten. Nah, terus dan pada masa pemerintahannya dia terjadi konflik juga nih dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Nah, ada yang anak-anak ibu ketahui kenapa dia terjadi konflik dengan anaknya? karena dia sih Belanda. Oh, Itu apa? dari domba Belanda. Apa namanya? Adu domba. Nah, itu juga ada yang tahu lagi. Ya domba itu sama ya, terkenalnya Sultan Haji tadi terkenal juga Sultan Haji ini. Kenapa yang terkenal? Karena terkenal berhasil memundurkan kehancuran pada kerajaan Banten. Terkenal dia karena membuat kehancuran. Runtuhnya di masa itu. Iya. Nah, Sultan Haji ini berkhianatlah kepada bapaknya. Terjadilah perang saudara dengan bapaknya dengan motif ia ingin menguasai kerajaan itu dengan secara kecurangan. Nah, itu lambat laun lah terjadi perang saudara, anak itu bapak yang terbunuh oleh anaknya. Setelah itu tepatnya pada tahun 1683 Sultan Agung ini wafat di dalam penjara Batavia. Dan sepeninggalan Sultan Agung ini lambat laun secara perlahan kekuasaan kerajaan Banten itu dikuasai oleh Sultan Haji dan perlahan juga Banten itu menjadi mundur hingga hancur. Nah, oke, selanjutnya kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Banten. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya kan kerajaan Banten itu wilayahnya terletak di wilayah yang sangat strategis di Selat Sunda. Nah, jadi karena pelabuhannya yang memenuhi syarat sebagai pelabuhan dagang yang baik, nah jadi itulah yang membuat kemajuan yang di wilayah Banten tersebut. Nah, selanjutnya ada kedudukan kerajaan Banten yang sangat strategis di Selat Sunda. Terus Banten ini juga memiliki ekspor yang penting dan jatuhnya Malaka di tangan Portugis. Jadi kan otomatis jika Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka para pelayar kapal-kapal yang menuju ke Malaka itu akan membayar pajak yang sangat mahal, sehingga dia harus berputar melalui selatan dan melewati Banten, sehingga Banten itu menjadi ke wilayah transit di Indonesia. Nah, sehingga itulah pemimpinnya kerajaan Banten itu maju di kehidupan ekonominya pada masa saat itu. Selanjutnya ada kehidupan sosial, agama, budaya pada masa kerajaan Banten. Nah, kehidupan sosial kerajaan Banten itu secara perlahan masyarakatnya sudah mengenal ajaran agama Islam. Setelah yang tadi Ibu bahas tadi, bahwasanya kan Mbah Yusuf itu sudah berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran dan Pakuan. Jadi kan otomatis saat kerajaan Banten itu sudah menguasai kerajaan Pajajaran, itu kan penduduknya juga mengikuti ajaran yang ada di kerajaan Banten. Jadi bagi mereka yang tidak ingin menganut ajaran agama Islam, dia akan menyingkir ke pedalaman. Ada nama suku yang disebut dengan orang-orang yang menyingkir ke pedalaman itu. Ada yang anda ketahui? Apa namanya suku? Baduy. Nah, ya, suku Baduy. Suku Baduy itu merupakan suku orang-orang yang mendiami pedalaman hutan yang ada di Banten. Nah, dia juga menganut kepercayaan Pasundan Kawintan. Nah, jika kita relasikan pada masa sekarang, bahwasanya kerajaan Banten itu sudah mempunyai masyarakat yang memiliki suku Baduy. Nah, yang dimana
Bagi mereka yang tidak ingin menganut agama Islam, dia akan menyingkir ke pedalaman. Dan bagi mereka yang menganut ajaran lama, yang menganut kepercayaan seperti animisme, dan animisme itu yang disebut dengan Pasundan Kawitan. Nah, Pasundan Kawitan itu ada yang anak-anak ibu ketahui apa Pasundan Kawitan itu? Menganut agamanya tersendiri Tradisi. dan tidak Ya. diresmikan secara penuh. Ya, dia menolak pengaruh Islam tersebut dan memilih dan mempertahankan tradisi-tradisi lama mereka. Nah, kemunduran kerajaan Banten. Tadi ya seperti ibu bahas tadi bahwasanya kemunduran kerajaan Banten itu berada di tangan kekuasaan siapa tadi? Sultan Agung Tirta. Penyebabnya apa tadi? Masa kecil adanya Jadi kan karena adanya perang saudara, gerakan pengambilan di Nusantara, adanya politik adu domba, terus ada ditandatanganinya perjanjian oleh Sultan Haji antara Banten dan Belanda. Nah, selanjutnya ada peninggalan sejarah di Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Masjid Agung Banten. Nah, coba perhatikan ananda. Dari yang kalian ketahui, kalian lihat mana bangunan yang menonjol di antara bangunan di Ya, menara. Seperti apa menara ini? Menara mercusuar. Dan menara mercusuar ini merupakan ciri khas yang ada di Masjid Agung Banten tersebut. Nah, jadi bagi mereka yang ingin menuju Banten, atau dari kejauhan juga akan melihat nih menaranya, dari kejauhan akan terlihat. Nah, masjid ini didirikan pada abad ke-16 Masehi. Nah, selain Masjid Agung Banten ini ada meriam Ki Amu. Apa? Meriam Amu. Meriam Amu. Bu, itu kayak macam jadwal ya, Bu? Jadwal. Ya. Nah, meriam Ki Amu ini bisa kita artikan dari namanya. Meriam Ki Amu. Amu bahasa Jawa. Artinya amarah yang berapi. Nah, Meriam Ki Amu ini berpasangan dengan Meriam Ki Jagur. Meriam Ki Amu dan Meriam Ki Jagur ini ada cerita bahwasanya jika Meriam ini disatukan, jadi puncak kejayaan Banten itu akan datang. Nah, masjid ini terletak di Museum Kalen Jakarta. Nah, ada lagi peninggalan selain Masjid Agung tadi namanya ada Basin Baswit, Istana Keraton Kaibon, terus ada Keraton Surosowan, terus ada Museum Kepurbakalan Banten. Bu, apakah masih ada sampai sekarang? Masih dilestarikan itu peninggalan. Banten yang punya. Iya. Iya, Nah, besok harus ke sana tuh. Ruby kok nggak bisa. kamu tanya. Jadi itulah beberapa peninggalan kerajaan Banten yang dapat kita jadikan sebagai sumber sejarah dari eksistensi dari Kesultanan Banten tersebut. Nah, seperti janji ibu yang di awal tadi, bahasanya ibu akan memberikan kalian permainan. Kepada Radit dan Rizky boleh diminta tolong. Tolong pegangkan. Senjal. Ada dari kalian sama ibu. Ibu Ada bu. Ada Bu. Itu apa minggu? Udah. Pegang, bukan ditempel. Itu ada sudah. Kan cepat lah. Tapi kan mata Radit. Lempar loh. Iya. Emang yang luas ini. Tempang kayak ini, tempangnya. Kayak Natasha. Natasha, loh. Kalian aja lah. Iya, so. Lu apa-apa Natasha? Kau tangan kotor. Iya. Kita doang. Kayaknya Kalian bermain sama dia dulu. Di sana pakai nada. Iya, iya. Pakai kambingnya.
mengingatkan. Bagian atas lari, bagian tengah. Yang berarti. Kelihatan kanan Anda? No, Ibu. Oh, belum, matikan dulu. Sekarang masih. Matikan aja dong. Oke, apa sih lo? Benar. Beda. Game. Sekarang kali. Trick game. Tidak lama-lama. Oh, lo. Is. Aku di depan. Permainan ini dilakukan. Terus yang Anda jika kalian memperhatikan ini pasti kalian akan dapat mengisi kolomnya. Nah, permainan ini dilakukan bagi anak-anak ibu itu mengangkat tangannya duluan itu yang akan ibu untuk menjawab yang ada di loket. Bisa dimulai? Bisa. Yang pertama, Kesultanan Banten adalah penggabungan dari Kesultanan Demak dan angkat tangan. Apa jawabannya? Tulis lah. Jangan dulu ditulis tapi itu. Cocok jawabannya. Ini mana? Ada nomornya. Diborong. Cepat ya Dani. Jangan ditulis dan dapat. Jawab dulu. Jawab dulu. Cirebon. Cirebon. Coba tulis. Kalau kecil dulu kecil. Ya betul. Pas, Ma. Nah. Tadi belum semangat. Video. Mulu ya. Bon. Bon. Bonbon. Ya, dicarinya bon. Ya. Ih, jangan lagi. Jangan lama-lama. Cirebon. Jadi Kesultanan Banten adalah penggabungan dari Kesultanan Demak dan Cirebon. Oke, nomor 2, Kerajaan Banten merupakan kerajaan bercorak. Ini muda. Bisa. Oh. Oke, selanjutnya nomor 3, Kerajaan Banten menjadi kerajaan terbesar karena sektor ekonomi. Ekonomi. Iki woi. Ketek. Astagfirullah. Nomor 3 yang mana? Salah dong. Perdagangan. Salah. Perdagangan. Gebino. Ini apa? Perdagangan. Ih, gimana sih? Oke, selanjutnya nomor 4, apa komoditas utama dari Kerajaan Banten? Bu, Tasya. Anak. Pada. Apa? Pada. Hah? Baja. Ada tondo. Banda. Iya itu. Ada tondo. Selanjutnya, Kerajaan Banten terletak di wilayah. Bu. Cepat-cepat keterangannya. Banten. Banten. Benteng. Benteng. Bu, itu salah kamu. Itu risiko, Bu. Manusia itu, Bin. Oke, selanjutnya salah satu peninggalan Kerajaan Banten yaitu Miriam. itu Apa Bawa tunjuk dia. Mana tadi? Mana? Mana yang nomor relangnya? Itu. Lihat itu. Itu. Apa ya? Ayo. Abu. di kota mana saja peninggalan Kerajaan Banten tersebar?
Apa lu nggak setuju? Aku bahasa ini ada A. Lampung. Anu. Aku tadi. Cianjur. Cianjur. Cilegon. Oke, selanjutnya nomor 8. Pada masyarakat Jakarta apa nama suku yang mendiami pedalaman? Baduy. Lama lagi. Oke, selanjutnya nomor 9. Kerajaan Banten menunjukkan karena adanya ini. Bon. Iya, bon. Oke, selanjutnya nomor 10. Sultan Hasanuddin adalah raja yang Kemana tadi bu? yang Oke, selanjutnya siapa yang menghapus kerajaan Banten kolon? Menghapus kerajaan Banten itu adalah kolonial. Belanda. Salah. Nomor berapa itu? Bibi kok. Apa? Ya, kamu dari negara mana apa? Dari negara mana saja? Inggris. Spanyol. Itu sama itu mah. Langkah selanjutnya terakhir. Sebelum Banten menjadi kerajaan Islam, apabila Banten merupakan kerajaan Hindu. Udah. Kiki. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Iya, Bu. Semoga pelajaran hari ini Ibu berharap anak-anak Ibu dapat mengerti sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Iya, betul. Nah, karena waktu kita sudah habis, pelajaran kita pun sudah berakhir. Nah, jadi Ibu berharap anak-anak untuk terus belajar bahwasanya kenapa? Karena kalau misalnya kita balik, kita akan menjadi manusia unggul yang mengetahui sejarah. Karena manusia unggul adalah orang yang mengetahui sejarah. Dan karena sejarah, kita menjadi orang yang bijak. Oke, terima kasih. Kepada ketua silakan. Oke, baiklah, dikarenakan pembelajaran kita telah selesai, alangkah baiknya kita untuk pembelajaran yang ada.